Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran ya. Sekarang kita akan membahas pembelajaran tentang akidah akhlak, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husnanya Al-Ghafar dan Al-Afu. Sebentar ya. Ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita hari ini. Yang dibahas apa aja sih? Yang dibahas ada pengertian, ada perbedaan, ada hikmah. Nah, ini Al-Ghafar itu artinya yang maha pengampun dan Al-Afu artinya yang maha pemaaf. Kita mengenal sifat Al-Ghafar. Yang pertama, Al-Ghafar berasal dari fi'il madi khafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Yang kedua, selain memiliki makna tersebut, Al-Ghafar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Dan yang terakhir, Al-Quran menyebut kata Ghafar sebanyak 5 kali. 3 kalinya berdiri sendiri, sebagaimana terungkap dalam Quran Surat Nuh ayat 10 dan Quran Surat Toha ayat 82. Sedangkan 2 kali lainnya dirangkai setelah menyebut sifat dan nama indah lainnya yaitu Al-Aziz. Yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Nuh ayat 10 yang artinya maka aku berkata kepada mereka mohonlah ampunan kepada Tuhanmu sungguh Dia Maha Pengampun. Yang kedua ada surat Quran surat Toha ayat 82 yang artinya dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa untuk memberi kesempatan kepada kita bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menutupi kesedihan kita untuk diberi kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Nah, itu adalah penjelasan dari Al-Ghafar. Ya, sekarang kita membahas mengenai penjelasan tentang Al-Afu. Yang pertama, secara bahasa, kata Al-Afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta. Karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukannya. Firman Allah dalam surat
dalam Quran surat Al-Hajj ayat 60 yang artinya demikianlah dan barang siapa membalas seimbang dengan kezoliman atau penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia zolimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memaafkan orang-orang ya yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaannya bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap dan terus Maha Mulia. Dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni. Tak banyak orang yang dapat memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi yang tinggi, sehingga tidak mau memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Nah, nggak boleh ya. Sebelum orang minta maaf, kamu sudah memaafkan terlebih dahulu, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi maaf pada orang-orang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 149 yang artinya jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Nah, tadi udah pengertian Al-Ghafar dan Al-Afu. Sekarang perbedaannya. Semua Asmaul Husna itu baik ya, tidak ada yang baik ya. Nah, semua nama Allah atau Asmaul Husna itu sangat baik. Tapi Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghafar. Karena Al-Ghafar adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut. Tetapi dosa itu masih ada. Misalkan begini, kalian pertama kalian menyontek, nggak ketahuan. Nah, dosanya masih ditutupin, nggak ada yang tahu di makhluk, nggak kelihatan. Kedua, nyontek lagi, masih ditutupin. Nah, yang ketiga, nyontek, ketahuan ternyata. Nah, Allah itu mengingatkan dosa kamu agar kamu lebih baik lagi. Nah, yang ketiga ketahuan, lalu dihukum oleh guru, misalnya ketahuan nyontek dihukum udah ketiga kalinya. Segeralah itu meminta maaf kepada Allah ya. Yang kedua Al-Afu. Al-Afu adapun maaf Al-Afu yaitu dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan. Karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan sehingga bekasnya tidak lagi terlihat. Dari sisi ini, pemberi maaf lebih istimewa. Itu adalah perbedaan dari Al-Ghafar dan Al-Afu. Sekarang kita bahas tentang hikmah Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang pertama, manusia mudah dengan kamu menerapkan sifat Al-Ghafar dan Al-Afu, manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mudah memaafkan ya. Sebelum dia minta maaf, harus meminta maaf terlebih dahulu. Harus sudah memaafkan terlebih dahulu ya. Dan yang mau minta maaf nggak boleh gengsi. Segeralah minta maaf. Gitu ya. Yang kedua, mendorong manusia untuk terus beristighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah materi yang kemarin. Harus selalu beristighfar, harus selalu mengucap Astaghfirullahaladzim. Ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Yang ketiga, tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kamu diberi cobaan, lagi kesulitan, tidak boleh berputus asa ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni hambanya, memberi maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Ketika memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengampuninya. Nah, itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, diterapkan, dan ilmu yang Ibu berikan itu bisa masuk ke dalam penerapan kalian, seperti itu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.